Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zahra dengan NIM 21140300008. Saya berasal dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas A dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi pendidikan. Nah, sebelum membahas komunikasi pendidikan ini terdiri dari dua kata, yaitu kata komunikasi dan juga kata pendidikan. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas tentang pengertian dari komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses, yakni aktivitas untuk mencapai tujuan dari komunikasi itu sendiri. Dengan demikian, proses komunikasi bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan, namun suatu proses yang disengaja dan diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, melalui komunikasi ini, manusia bisa mengenal antara satu dengan yang lainnya, menjalin hubungan, membina kerjasama, saling mempengaruhi, bertukar ide, pendapat, serta mengembangkan suatu masyarakat dan budaya. Bisa dikatakan bahwa komunikasi memiliki peran yang penting bagi kehidupan manusia, dan manusia yang tidak berkomunikasi akan sulit berkembang dan bertahan di antara manusia yang lainnya. Nah, menurut Sanjaya, komunikasi memiliki 3 komponen yang penting yang harus ada. Yang pertama yaitu adalah sumber pesan, yang kedua yaitu adalah pesan itu sendiri, dan yang ketiga adalah si penerima pesan. Jika salah satu dari 3 komponen ini tidak ada, maka bisa dipastikan bahwa itu bukan merupakan komunikasi. Menurut pakar ilmu komunikasi, Harold de Lasswell, ada 3 hal yang menyebabkan manusia perlu berkomunikasi dalam kehidupannya. Yang pertama, hasrat manusia untuk mengontrol lingkungannya. Yang kedua, upaya manusia untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Serta yang ketiga, upaya untuk melakukan transformasi warisan sosialisasi. Nah, dari pendapat Lasswell tadi, maka dapat diurutkan ada 5 unsur penting komunikasi. Yang pertama adalah sumber informasi, yaitu asal dari informasi itu pertama kali. Yang kedua adalah pesan, atau apa yang disampaikan oleh si pengirim pesan kepada si penerima. Dan yang ketiga adalah saluran atau media, yaitu media yang digunakan atau alat yang digunakan dari sumber pesan untuk menyampaikannya kepada si penerima pesan. Yang keempat adalah si penerima pesan, yakni orang atau sekelompok orang yang menerima pesan dari si pengirim pesan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah efek, yaitu apa yang terjadi kepada si penerima pesan, atau bisa kita katakan apa respon dari si penerima pesan itu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari komunikasi, kenapa manusia harus berkomunikasi, apa saja unsur-unsur dari komunikasi, atau apa saja tadi komponen-komponen komunikasi. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui atau membahas tentang pendidikan, karena materi kita tadi adalah tentang komunikasi pendidikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, dari pengertian tersebut, Bapak Akmal Sudrajat yang ditulis dalam blog pribadinya menuliskan bahwa ada 3 pokok pikiran utama yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, usaha sadar dan terencana. Yang kedua, mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. Serta yang ketiga, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, jadi dapat diartikan bahwa komunikasi pendidikan adalah suatu proses pencapaian informasi, suatu proses penyampaian informasi, ide dan pengetahuan antara guru, siswa, dan pihak yang terkait dalam konteks pendidikan, yang tujuannya adalah untuk memfasilitasi pemahaman dan pembelajaran agar peserta didik dapat mengetahui atau menguasai materi dengan lebih baik lagi. Yang terakhir yaitu tentang
urgensi komunikasi pendidikan. Kenapa sih komunikasi pendidikan ini sangat penting? Yang pertama, jika diterapkan teori dan konsep komunikasi pendidikan ini akan memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam berkomunikasi yang efektif kepada pendidik dan peserta didik untuk diterapkan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Yang kedua, penerapan teori dan konsep komunikasi pendidikan ini akan menjadi alat analisis masalah dan solusi terhadap berbagai masalah dalam pembelajaran, baik itu dari sisi si pendidik maupun dari peserta didiknya. Yang ketiga, jika diterapkan komunikasi pendidikan ini akan turut mengembangkan atribut-atribut soft skill di kalangan peserta didik dan pendidik. Yang keempat, penerapan teori dan konsep komunikasi dalam pendidikan dan pembelajaran akan menjadi pendukung terciptanya nilai-nilai, karakter, dan membina hubungan yang baik antara pendidik dan peserta didiknya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, penerapan teori dan konsep komunikasi dalam praktek pendidikan dan pembelajaran akan membantu pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi, prestasi, dan karir tentunya. Demikianlah penjelasan dari saya, Alia Zahra, tentang komunikasi pendidikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mendatangkan manfaat kepada saya dan kepada teman-teman semua yang mendengarkan. Dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.